Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang dipimpin Asisten 1 Aripanan Pelelu dan jajaran OPD terkait menghadiri rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang digelar DPRD membahas permasalahan sengketa lahan, limbah dan penggunaan jalan Pemda antara Persatuan Adat Bersatu Desa Muara Plantau dengan perusahaan sawit PT Heroes Green Energy atau HGE, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Kegiatan yang dipimpin Ketua DPRD Nur Sulisto didampingi Wakil Ketua 1 Arianto S. Muller dan Wakil Ketua 2 DP. Hadir anggota DPRD Haji Zain Alkim. Sementara dari pemerintah daerah hadir Asisten 1 Aripanan Pelelu dan jajarannya, Camat Pematang Karau, serta puluhan warga Desa Muara Plantau berlangsung cukup alot. Pada kegiatan RDPU masing-masing pihak menyampaikan keterangan dan data, baik dari Persatuan Adat Bersatu Desa Muara Plantau, PT Heroes Green Energy dan instansi terkait. Berikut penjelasan para pihak terkait permasalahan yang ada. Apa sih sebenarnya permasalahan yang terjadi di Desa Muara Plantau antara pihak masyarakat kemudian juga pihak Adat dengan PT Heroes Green Energy? Bisa Anda jelaskan sedetail mungkin? Saya jelaskan ya. Yang pertama, yang paling sangat menonjol dalam kami angkat dalam permohonan RDPU ini, pertama itu permasalahan lahan. Ada dua permasalahan lahan yang sangat memprihatinkan menurut kami karena bertahun-tahun sudah tidak ada penyelesaian. Satu, permasalahan lahan tentang GRTT. GRTT tahun 2018 itu ada GRTT kedua. Itu GRTT kedua ya. GRTT kedua 2018 terus yang pertama dulu. Yang pertama 2013 ada GRTT pertama dilakukan oleh perusahaan PT HGE sebanyak 1.900 sekian. Nah, itu bunyi GRTT itu adalah ganti rugi tanam tumbuh di atas tanah, ya. Permasalahannya juga ada satu permasalahan tentang digarapnya lahan Pak Kardiansah dan Madiono yang punya surat penguasaan fisik dari kepala desa yang jauh sebelum datangnya perusahaan. Itu SKT beliau itu di tahun 2004. Ya, dan sudah ditanami ribuan karet sudah ditanami sejak 2002. 2004 diberikan surat keterangan tanah dari kepala desa. 2013 digarap oleh perusahaan tanpa ada pemberitahuan. Jangankan pemberitahuan dari perusahaan, dari pihak desa pun tidak ada atas penggarapan lahan tersebut. Dan sampai sekarang pun lahan itu sudah ditanami sawit dan sudah berbuah. Itu sebesar 32 hektar punya Pak Madiono dan Kardiansah. Nah, yang kedua, permasalahan GRTT yang kedua 2018. 2018 itu GRTT yang kedua 455 kakak dari masyarakat Desa Muara Plantau, 78 kakak tidak mau membebaskan. Ya, tidak mau membebaskan. Kenapa tidak mau membebaskan? Ada permasalahan satu, permasalahan harga. Murahnya harga yang ditawarkan perusahaan ke sungai Pak, enggak Pak secara langsung. Apa itu? Stepolingnya. Penyaringan ada. Oke. Karena itu posisi jauh, itu posisi kalau di desa itu jaraknya mungkin ada 4-5 kilo. Oh. Iya. Baru langsung ke sungai ya, udah ya, dari ujung sungai tadi yang ditembuskan Sungai Karau itu kurang lebih 4-5 kiloan itu ke arah desa. Tapi posisi di bawah bukan di atas. Kalau di atas kan itu melewati kan. Ini tidak melewati. Berarti inti dari RDPU ini pencemaran sungai Pak ya, bukan mereka ada lahan ada terkait jalan sendiri Pak. Jalan atau lahan yang kalau limbah tadi mereka ada banyak minta ada limbah seperti itu. Ya. Tapi ada jelas dari pihak dinas juga udah ada dari Unilab juga melakukan itu. Kalau ada pasti kami udah
pasti dilakukan sesuatu kan. Pak, kalau masalah jalan Pemda berkaitan dengan kerusakan jalan Pemda, Pak. Pemda Tadi itu kan mungkin ada titik-titik tertentu. Betul. Itu diluruskan, Pak. Oke, saya luruskan. Ya. Jalan Pemda yang rusak sekarang yang dibilang sangat parah itu, mohon maaf, Ya. itu bukan yang di atas, itu yang dekat desa. Kami nggak melewati situ, warga desa yang melewati. Kalau kendaraan kami, kendaraan berat, misalkan ya truk buah, nggak lewat situ. Ada itu jalan di bawah. khusus, ada jalan khusus ya Pak ya untuk itu? Bukan, itu kan yang rusak itu anggap saja di kilometer 25. Iya. Jalan kami tembus itu kilometer 22 ke arah 0. Oke. Jadi kan nggak lewat. Itu ya, tapi kami masih merawat di sana. Jadi yang jebol tadi di bawah itu kendaraan kami nggak lewat, cuma kendaraan masyarakat saja yang ke situ melalui. Kami ya karena itu posisi putus kami bantu. Karena masih posisi sekarang ini air naik, ya mungkin kami lakukan istilahnya penimbunan, kan gitu, nanti tetap hanyut. Karena udah kami sampaikan itu harus bikin jembatan. Ketika bikin jembatan itu kan jalan Pemda, harus izin dulu kan. Iya betul. Itu makanya kami tadi bicara dengan dinas perhubungan, nanti datang rencana hari Senin, silakan. Apakah nanti jembatan ini gimana? Yang bangun kami atau ada dua titik tadi kami sampaikan. Sebelum Simangkawi dan setelah Simangkawi harus dibuat itu. Kalau enggak sampai kapanpun jadi jalan itu kami menggarap itu sesuai dengan dokumen. Dokumen ya. Dokumen jual beli GRTT itu. Oke. Di luar itu kami enggak. Oh siap. Itu aja. Nah, apa ada Bahkan ada yang GRTT kami sebagian yang tidak bisa kami garap. Ada, cuma bukan di situ wilayah. Siap. Tapi sejauh permasalahan ini ada nggak warga yang minta pihak ganti rugi kepada perusahaan Pak? Kasus yang mana? Kasus yang mana? Lahan, ada dugaan lahan ini? Ini enggak ada. Oh nggak ada ya? Saya sejak Agustus 2021 di situ enggak ada. Oke. Keributan enggak ada. Terkait pencemaran aja ya dan dampaknya. Masalah kan baru ini setelah hujan kemarin. Oh iya. Kan kemarin Januari 25 26 itu kan banjir besar. Oh. Setelah itu putus baru. Sebelum enggak ada. Jalan itu kami lalui enak saja, mau kayak mobil bisa. Terkait kebakaran tadi gimana itu Pak? Kebakaran itu mohon maaf. Pernyataan beliau itu mohon maaf. Itu tidak betul. 3 bulan dibiarkan itu enggak betul. Tanya saja ke Manggal Agni. Oke siap. Tanya saja kepada Dinas Kehutanan. Dan itu bukan dampak dari perusahaan ya Pak atas kebakaran itu ya? Kami kena dampak. Malah Malah dampak. Malah terdampak ya Pak? Iya, cuma selalu dibalikkan, cerita dibalikkan. Siap. Makasih Bapak. Siap. Ya. Hari ini Pak, ini kan ada beberapa permasalahan seperti apa tadi Pak kesimpulannya Pak? Baik, tadi disampaikan oleh warga yang pertama memang terkait dengan lahan yang belum clear masih, karena datanya itu mungkin masih belum ada kejelasan yang masalah 78 hektarnya milik. Status lahan itu sekarang dipakai perusahaan? Nah itu kalau informasi dari Kades tadi sudah ditanamin gitu. Itu 78 KK yang memilikinya. Nah itu jadi lahannya itu kalau informasi dari Kadesnya itu sudah dibebaskan, tapi itu sudah ditanamin gitu, cuman warganya belum. Nah itu permasalahan, ganti rugi gitu ya? Iya, yang dari warganya. Kemudian yang kedua, untuk pencemarannya kata warga tadi itu bahwa parit-parit yang ada di kebun itu arahnya ke sungai. Nah cuman ya dari pihak HGS sendiri menyatakan bahwa mereka itu ada tim dari kabupaten yang melakukan penelitian terhadap pencemaran lingkungannya gitu. Nah kemudian yang ketiga tentang jalannya, itu jalan yang punya pemerintah daerah yang dipergunakan oleh pihak perusahaan untuk angkutannya. Dan dari ketiga permasalahan ini, yang pertama yang masalah lahan tadi itu kita kembalikan kepada camat dengan kades untuk menyelesaikannya begitu. Seperti apa nanti, karena informasi tadi masih simpang siur sepertinya begitu penjelasannya. Kemudian yang kedua, untuk yang masalah pencemaran lingkungan ini akan kita sampaikan dengan pimpinan untuk DLH nanti untuk peninjauan lapangnya betul tidak kalau misalkan seperti yang disampaikan oleh warga bahwa parit-parit itu larinya ke sungai begitu. Tadi sudah kita sampaikan kalau memang betul seperti itu, ya seperti yang permasalahan kita di Tamiang kan yang tambang kan, yang Tambu ya dari pihak perusahaan harus bersedialah untuk pembangunan sumurnya gitu, sehingga warga tidak lagi keberatan dengan pencemaran ini gitu. Nah kemudian untuk jalannya yang sudah kita koordinasikan nanti disub dengan PUPR yang akan menindaklanjutnya. Dan tadi sudah, walaupun perusahaan
tidak menyampaikan secara resmi, tapi saya sudah mintakan tadi karena perwakilannya di sebelah saya mintakan bahwa untuk jalan ini kalau memang jalan itu rusak, ya perusahaan yang melihat sendiri begitu, sehingga diperbaiki gitu, sehingga warganya tidak komplain dan perusahaan tetap bisa menggunakan jalan itu gitu untuk kegiatan usahanya. Ya. Dari Tamiang Layang, Ahmad Fahrizali mengabarkan.